Oke, balik lagi di channel YouTube Joko Bajang bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang masih melanjutkan soal latihan awal perhitungan PPh Badan untuk PT Patah Tumbuh Hilang Berganti. Ini soal dari dosen koordinator guys untuk mata kuliah perpajakan 2 untuk persiapan ujian akhir semester. Oke, di sini ada kita masuk ke lembar utama. Kita kemarin sudah selesai untuk mengisi tampilan 1. Kita masuk ke lembar utama. Di sini ada penghasilan neto fiskal senilai 17.650. Kemudian kompensasi kerugiannya kita lihat di sini. Di sini terdapat sisa kompensasi kerugian tahun 2013 sebesar 1 miliar dan 14 sebesar 4 miliar. Nah, yang 13 ini karena tahun 2019 ya guys, itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena dia udah lebih dari 5 tahun. Yang 14 baru bisa digunakan ya. 19 sudah 5 tahun ya. 4 miliar. Sehingga didapatkan penghasilan kena pajak senilai 13.650. Nah, untuk PPh terutangnya guys, kita lihat di sini kita hitung dulu berapa peredaran bruto dia. Ya, peredaran bruto dia adalah 40.780 gitu ya. 780.000 dikurangi 50 juta dikurangi 20 juta. Oke, kalau kita lihat di sini 40710 kemudian ditambahkan biaya servis jasa servis 8 miliar tambah sewa ruangan tambah deposito tambah tadi dividen ya, tambah deposito tambah kompresor. 4780 jasa servis, sewa ruangan 120, deposito 50. Oh ya, keuntungan dari Kamboja belum. Sehingga dijumlahkan adalah 50 miliar ya, 50 miliar. Nah, peraturannya guys, kalau misalnya dia itu sampai 50 miliar, jadi peraturannya sampai dengan 50 miliar, itu masih dapat fasilitas pasal 31E. Ya, kalau dia lebih dari 50 miliar, misal 50 miliar 1 juta gitu misalnya, itu dia baru menggunakan pasal 17 ayat 1 huruf B, artinya 25% untuk tahun 2019. Nah, berarti ini dia masih menggunakan pasal 31E guys. Ya, pasal 31E. Ya, sehingga kita harus hitung ada yang dapat fasilitas, ada yang non fasilitas. Nah, yang dapat fasilitas berapa? Ya berarti 4,8 miliar dibagi dengan 50 miliar dikali dengan penghasilan kena pajak. Nah, ini yang dapat fasilitas. Berarti yang nggak dapat fasilitas berapa? Sisanya berarti ini dikurangi dengan ini. Ya. Nah, berarti ini dikali 12,5% kan? Ya, ini dikali 25%. Sehingga totalnya adalah ini ya. Rp3.284.700.000. Oke. 3.248.700.000. Kemudian pengembalian tidak ada, jumlah PPh terutang maka ini sama. Kemudian PPh ditanggung pemerintah tidak ada, kredit pajak dalam negeri. Nah, kredit pajak dalam negeri yang mana guys di sini? Nah, kredit pajak dalam negeri ada, nah ini ya, perusahaan telah dipotong pajak sebagai berikut: jasa servis pasal 23 dan kebenaran pemerintah 585. Nah, sebenarnya di sini ada satu lagi sih. Sewa kompresor ini kan harusnya ada pasal 23-nya, tapi bisa jadi si
si pemberi penghasilannya tersebut bukan pemotong pajak. Jadi bisa jadi dia memang tidak dipotong, tidak ada masalah. Jadi ini kita ambil aja yang 160 juta dan 585. Kalau sewa ruangan dan deposito ini dia final guys, sehingga tidak dimasukkan. Sehingga yang kita masukkan hanya 160 ditambah 585. Kemudian kredit pajak luar negeri. Di sini ada ini ya, keuntungan dari Kamboja 500 juta. Jadi dibilang bahwa keuntungan dari Kamboja dipotong pajak sebesar 60 juta, artinya 12% dari 500 juta. Dan bunyi P3B antara Indonesia dan Kamboja adalah 10% dari keuntungan, berarti 50 juta. Ya, di sini sih kalau kita lihat yang kita pakai ini aja 10% guys. Kenapa? Karena itu sudah pasti paling kecil. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat, kalau misalnya kita pakai perhitungan penghasilan dari luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang, itu pasti hasilnya adalah lebih tinggi daripada ini. Kenapa? Karena tarif kita yang kita gunakan adalah 31E, tapi dia sudah mendekati di 50 miliar. Sudah mendekati akhir ya. Jadi sudah maksimal di 50 miliar. Atau kalau kita lihat di sini, berapa sih tarif efektifnya? Tarif efektif dari wajib pajak ini adalah, cara ngitung tarif efektif itu adalah PPh terutang dibagi dengan penghasilan kena pajak. Nah, dapat di sini tarif efektifnya adalah 23,8%. Ya, artinya 23,8% ini ya lebih tinggi daripada 10% dan 12%. Nah, berarti yang kita pakai adalah yang paling kecil, yaitu 10%. Berarti yang bisa dikreditkan dari luar negeri adalah 10% dikali dengan 500 juta. Jadi berapa? 50 juta. Sehingga total kredit pajak adalah 795 ya. Sehingga PP yang harus dibayar sendiri adalah ini, PP utang dikurangi dengan kredit pajak. 2453.700.000. Yang kemudian di sini kita lihat PPh 25 bulanannya adalah PPh 25 bulanan. Nah, ini ya, ada satu 1,5 miliarnya guys. Perusahaan memotong kena pajak 1,5 miliar. Nah, kalau yang ini kenapa nggak dimasukin? Nah, karena kali ini adalah pajak yang dipotong oleh kita, ya. Sehingga yang bisa mengkreditkan adalah lawan transaksi kita, bukan kita ya. Ini adalah pajak yang kita potong. Jadi tidak bisa dikreditkan oleh wajib pajak. Sehingga jumlahnya adalah Oke, sehingga Pak, di sini ada PP yang kurang dibayar adalah 245.300 dikurangi dengan 1,5 miliar. 95.300 dan dia akan dibayar 30 April 2020. Oke. Oke guys, kira-kira ini untuk perhitungan PPh terutang. Oke, nanti akan gue lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan perhitungan PPh pasal 25 ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa baca terus. Bye-bye.